Gentlemen, let's review the training sectors. We will utilize dissimilar combat tactics today. Any questions before we head out? Dalam perspektif analis militer, apabila Indonesia benar-benar membentuk agresor skuadron menggunakan MiG-29 bekas Belarus, keputusan tersebut justru dapat dipandang sebagai langkah yang rasional dari sisi biaya maupun nilai operasional. Skuadron agresor pada dasarnya tidak dipersiapkan untuk menjadi kekuatan tempur garis depan, melainkan sebagai satuan yang bertugas mensimulasikan karakteristik pesawat lawan dalam latihan tempur. Oleh karena itu, platform yang digunakan tidak harus merupakan pesawat generasi terbaru, asalkan masih memiliki performa yang memadai, keandalan yang baik, serta mampu merepresentasikan profil ancaman yang realistis bagi para penerbang tempur TNI AU. Dari sisi teknis, MiG-29 masih memiliki sejumlah keunggulan yang relevan untuk peran tersebut. Pesawat ini dikenal memiliki kemampuan manuver tinggi, rasio dorong terhadap berat yang besar, serta karakteristik pertempuran jarak dekat yang hingga kini masih dihormati di kalangan pilot tempur dunia. Dalam skenario latihan, kehadiran MiG-29 akan memberikan pengalaman berbeda bagi para penerbang pesawat tempur modern Indonesia. Mulai dari Rafale, KF-21 ketika nantinya dioperasikan, hingga F-15EX apabila program tersebut terrealisasi. Semakin beragam karakteristik lawan yang dapat disimulasikan, semakin tinggi pula kualitas pelatihan dan kesiapan tempur para pilot TNI AU. Belarus sendiri merupakan salah satu negara yang masih mengoperasikan MiG-29 sambil secara bertahap melakukan modernisasi armada melalui kedatangan Su-30SM-2. Dalam praktik modernisasi Angkatan Udara, kondisi seperti ini sering membuka peluang bagi negara pengguna untuk mengurangi jumlah pesawat lama yang masih memiliki sisa umur pakai. Pesawat tersebut kemudian dapat dialihkan melalui penjualan, program refurbishment, atau dalam beberapa kasus tertentu melalui skema hibah kepada negara mitra. Dari sudut pandang inilah Belarus mulai dipandang oleh sebagian analis sebagai salah satu sumber potensial apabila Indonesia benar-benar membutuhkan MiG-29 untuk membentuk agresor skuadron. Namun demikian, terdapat sejumlah variabel strategis yang membuat peluang tersebut belum dapat dianggap sebagai kepastian. Belarus masih membutuhkan MiG-29 sebagai bagian dari sistem pertahanan udaranya, sehingga pelepasan armada dalam jumlah besar bukanlah keputusan sederhana. Selain itu, setiap potensi transfer juga akan dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, termasuk regulasi ekspor, hubungan dengan Rusia sebagai negara produsen, serta pertimbangan diplomatik yang melibatkan berbagai pihak. Dengan kata lain, meskipun peluang secara teknis dan operasional memang ada, proses realisasinya akan sangat bergantung pada keputusan politik tingkat tinggi. Apabila skenario tersebut benar-benar terjadi, manfaat yang diperoleh Indonesia tidak hanya terbatas pada pembentukan agresor skuadron. Kehadiran MiG-29 juga dapat dimanfaatkan sebagai platform pelatihan taktik tempur, pengembangan doktrin pertempuran udara, serta peningkatan kemampuan instruktur tempur dalam menyusun skenario latihan yang lebih kompleks. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa kualitas latihan seringkali memberikan kontribusi yang sama pentingnya dengan kualitas alutsista itu sendiri. Pilot yang terbiasa menghadapi berbagai karakteristik lawan dalam latihan akan memiliki kesiapan yang lebih tinggi ketika menghadapi situasi operasi sesungguhnya. Oleh karena itu, dari perspektif analis militer, isu mengenai kemungkinan MiG-29 Belarus untuk Indonesia sebaiknya dipandang sebagai sebuah indikator potensi, bukan sebagai fakta yang telah terjadi. Hingga terdapat kontrak resmi, persetujuan pemerintah, atau pengumuman dari pihak terkait, seluruh pembahasan mengenai jumlah pesawat maupun asal negara pemasok masih berada pada ranah analisis dan spekulasi. Meski demikian, apabila Indonesia memang berupaya membangun agresor skuadron berstandar modern, penggunaan MiG-29 bekas dari negara yang sedang meregenerasi armadanya tetap merupakan salah satu opsi yang logis, ekonomis, dan layak dipertimbangkan. Hibah penuh, gratis, 20-30%, memungkinkan karena ada preseden, tetapi belum ada indikasi resmi bahwa Belarus berniat melepas MiG-29 ke Indonesia.
Transfer melalui pembelian dengan harga rendah atau skema refurbishment, 50-60%, lebih realistis apabila Indonesia memang memerlukan MiG-29 untuk agresor skuadron. Apakah MiG-29 Belarus akan menjadi bagian dari skenario tersebut? Atau justru opsi lain yang lebih modern akan dipilih? Masih menjadi pertanyaan yang terbuka. Dunia militer jarang memberikan jawaban cepat, karena setiap keputusan selalu berada di persimpangan antara kebutuhan teknis, politik pertahanan, dan dinamika geopolitik global. Jayalah Indonesiaku!